Oke, kita bakal bahas sebuah cerita yang, wah, bener-bener bikin merinding. Ini datangnya dari jalur pendakian terpanjang di Indonesia loh. Tapi ini bukan cuma sekedar cerita horor biasa ya. Anggap aja ini studi kasus tentang apa yang terjadi kalau kita melanggar batas. Dan konsekuensinya ternyata datang dari dunia yang sama sekali berbeda. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang bakal kita bedah bareng-bareng. Soalnya, apa yang terjadi di Danau Taman Hidup, di salah satu gunung yang paling dianggap sakral di Jawa, itu bukan insiden biasa. Ini adalah puncak dari rentetan kejadian yang benar-benar menguji logika kita semua. Kutipan dari saksi mata ini langsung ngelempar kita ke pusat kekacauannya. Ini adalah momen di mana konflik antar manusia yang tadinya masih bisa kita pahami mendadak berubah jadi sesuatu yang, ya, sama sekali di luar nalar. Betul banget. Kita bakal mulai dari tengah-tengah cerita, langsung ke bagian paling tegangnya. Kenapa? Biar kalian bisa ikut ngerasain kebingungan dan ketakutan yang dialami para pendaki di sana. Ini bakal bikin kita semua bertanya-tanya, kok bisa sih ceritanya sampai separah ini? Coba deh, bayangin suasananya. Malam yang harusnya sunyi dan dingin di tepi danau gunung, tiba-tiba pecah sama suara adu mulut yang kenceng banget. Dan puncaknya bukan cuma marah-marah, tapi tawa melengking si cewek dalam kondisi tanpa busana yang bikin semua orang di sana langsung kicep. Para pendaki cowok sampai terpaksa mundur, bukan karena malu, tapi karena takut. Oke, sekarang kita putar waktu mundur dulu. Insiden di malam ketiga itu bukan kejadian yang tiba-tiba. Ada polanya, ada teguran yang gak digubris, dan ada rasa frustrasi yang numpuk dari malam ke malam. Ini tuh kayak bom waktu yang udah jalan dari awal pendakian. Nah, dari lini masa ini jadi kelihatan jelas kan gimana situasinya memanas. Malam pertama di Cikasur baru sebatas curiga. Malam kedua di Cisentor udah ditegur baik-baik, tapi diabaikan. Sampai akhirnya di malam ketiga, di Danau Taman Hidup, kesabaran semua orang benar-benar udah habis. Firasat buruk tuh udah makin kerasa. Kutipan ini bukan lagi sekedar teguran sopan loh, ini udah kayak permohonan putus asa dari salah satu pendaki. Kalimat ini benar-benar nunjukin puncak kekesalan mereka setelah ngerasa etika dan peringatan mereka sama sekali nggak ada harganya di tempat yang mereka hormati. Oke, kita balik lagi ke malam ketiga. Setelah dengar suara-suara yang sama untuk ketiga kalinya, para pendaki lain ngerasa udah nggak punya pilihan. Ini bukan lagi cuma soal ganggu, tapi udah soal nggak menghormati kesakralan gunung dan orang-orang di sekitar secara terang-terangan. Ini tindakan yang drastis banget. Sebuah titik di mana nggak ada lagi jalan buat balik. Cuma dengan satu gerakan itu, privasi dilanggar, dan apa yang mereka lihat di dalam tenda jadi pemicu dari rentetan kejadian supranatural yang nggak akan pernah mereka lupakan. Jadi poin pentingnya tuh eskalasinya cepat dan aneh banget. Dari penggerebekan, jadi adu mulut panas, terus dalam hitungan detik langsung berubah jadi adegan horor. Perubahan si cewek yang tiba-tiba, dari yang harusnya malu atau marah, jadi ketawa histeris yang sama sekali bukan kayak dirinya, itulah yang paling bikin kaget dan ngeri. Situasinya jadi gawat banget, udah di luar kendali, sampai-sampai 3 orang pendaki, 1 dari kelompok si pencerita dan 2 dari rombongan lain, terpaksa ambil keputusan nekat. Mereka bertiga harus turun gunung menembus gelapnya malam buat cari bantuan di base camp. Perjalanan yang risikonya gede banget. Dan disinilah ceritanya berbelok tajam. Setelah mereka sampai di base camp dan nyeritain semuanya, penjelasan yang mereka dapat itu bukan soal psikologi atau histeria massa. Penjelasannya justru datang dari dunia lain yang mengubah total cara kita memandang insiden ini. Konsep perantara ini jadi kunci buat ngebuka misterinya. Jadi, dalam kepercayaan lokal, orang yang jadi perantara itu nggak sepenuhnya ngendaliin apa yang dia lakuin. Tubuh dan nafsunya itu lagi dipinjam, atau bahkan bisa dibilang dibajak, sama kekuatan lain yang jauh lebih kuat. Nah, pernyataan dari Cak Arifin, sesepuh di basecamp ini, benar-benar mengubah segalanya. Ini bukan lagi cuma pembelaan, tapi diagnosis dari sudut pandang mistis. Tiba-tiba, si cowok dalam cerita ini bukan lagi pelaku utama yang nggak bertanggung jawab, tapi cuma sebuah alat, korban dari entitas yang nggak kelihatan. Slide ini nunjukin dengan jelas 2 realitas yang kayaknya jalan barengan. Di satu sisi, ini cerita tentang arogansi manusia. Tapi di sisi lain, ini narasi kuno tentang hasrat makhluk gaib. Pertanyaannya bukan lagi mana yang benar, tapi gimana kalau ternyata keduanya sama-sama benar. Nah, ini yang bikin ceritanya jadi dalam banget.
Dan yang bikin makin merinding lagi, ternyata ada kesaksian lain. Jauh sebelum kejadian puncak itu, salah satu teman si pencerita yang katanya punya kelebihan, emang udah ngelihat ada yang nggak beres. Dia ngelihat ada entitas-entitas tak kasat mata di sekitar pasangan itu, seolah-olah jadi konfirmasi kalau mereka emang nggak pernah bener-bener cuma berdua. Oke, bagian terakhir ini ngajak kita buat mikir lebih dalam. Kalau si cowok emang cuma perantara, terus siapa dong yang harus disalahin? Dan gimana konsep hukuman bisa berlaku kalau pelaku utamanya ternyata bukan manusia? Ini ngebuat batas antara kehendak bebas sama takdir jadi kabur. Dalam cerita rakyat kita, kalau ada yang berbuat asusila di tempat keramat, biasanya ada satu konsekuensi yang ditakutin semua orang. Gancet. Ini dianggap sebagai hukuman instan yang datang langsung dari penunggu tempat itu. Yang seru, gancet ini punya dua penjelasan yang saling bertolak belakang. Secara medis, ada kondisi langka namanya penis captivus. Tapi, ya dalam konteks cerita kayak gini, penjelasan mistis lah yang jadi cerita utamanya. Semacam keadilan dari alam yang langsung dan gak bisa dihindari. Dan ini dia pertanyaan kuncinya yang paling menarik. Kenapa mereka nggak kena gancet? Hukuman yang seolah-olah udah pasti bakal kejadian. Teori perantara tadi nawarin jawaban yang logis dalam kerangka mistis. Mungkin hukumannya nggak berlaku karena yang melakukan perbuatan itu sebenarnya bukan manusia, tapi entitas gaib yang minjem raga. Justru karena hukuman yang nggak ada, itu malah jadi semacam bukti. Pada akhirnya, kisah dari Argo Puro ini jadi pengingat yang kuat buat kita semua. Bahwa di alam liar, di tempat-tempat yang masih dianggap sakral, mungkin ada seperangkat aturan lain yang nggak tertulis, yang jauh lebih tua dan lebih kuat dari norma-norma kita. Ini bukan soal percaya atau enggak, tapi soal kerendahan hati dan rasa hormat dimanapun kita berada.